Salam sejahtera Sobat Indofarm ID. Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta. Kali ini Indofarm akan mengulas tentang unta liar Australia dan bagaimana unta bisa menjadi liar di Australia. Biar kamu nggak penasaran, yuk langsung saja kita simak videonya hanya di Indofarm ID. Sobat Indofarm tentu sudah tidak asing lagi dengan negara Australia. Negara yang merupakan tetangga dekat Indonesia ini menyimpan berbagai keanekaragaman hayati, flora dan fauna yang luar biasa. Meskipun sebagian besar wilayah Australia tidak begitu subur dan berupa gurun, Australia memiliki keanekaragaman habitat dari mulai padang rumput hingga hutan hujan tropis. Umur benua yang tua, pola cuaca yang sangat variatif, dan geografis yang terpencil menyebabkan Australia memiliki berbagai biota dan satwa yang unik. Di antara fauna Australia yang terkenal adalah platypus, kanguru, koala, dan burung emu. Setelah pendudukan kolonial bangsa Eropa, satwa-satwa baru yang bukan asli Australia juga mulai diperkenalkan, misalnya seperti kuda dan unta. Mengenal unta liar Australia. Unta berpunuk satu atau Camelus dromedarius merupakan satwa berkuku genap yang selama ini umum ditemukan di gurun kering wilayah Afrika, India, dan Timur Tengah. Namun, populasi unta dalam jumlah besar juga bisa ditemukan di Australia. Unta liar di Australia ini banyak ditemukan di wilayah Australia Tengah dan Australia Barat Daya. Mereka banyak ditemukan di area sekitar gurun dan hidup dengan memakan tanaman berduri, rumput kering, semak asin, ataupun tanaman yang tersedia dan tumbuh subur di gurun. Unta banyak dipelihara sebagai ternak penghasil daging, susu, kulit, dan juga sering dimanfaatkan sebagai alat transportasi dan hewan pekerja. Jika unta-unta di Afrika ataupun Timur Tengah sengaja dipelihara untuk dibudidaya, unta-unta di Australia ini justru tumbuh liar di wilayah gurun dengan jumlah populasi yang masif dan tak terkendali. Pada tahun 2008, menurut data pemerintah Australia, populasi unta liar di Australia Tengah telah tumbuh menjadi sekitar 1 juta dan diproyeksikan akan meningkat menjadi 2 kali lipat setiap 8 hingga 10 tahun. Pada tahun 2020, populasi mereka diperkirakan telah mencapai angka sekitar 2 juta ekor. Sejarah unta liar Australia. Untuk memulai ekspedisi di wilayah pedalaman Australia, dalam rangka mencari sumber daya ekonomi yang baru, diperlukan hewan yang tangguh dan kuat, utamanya untuk menghadapi iklim gurun Australia yang kering. Unta dipilih karena hewan ini terbukti tangguh dan berhasil bertahan di iklim gurun yang keras dan tandus. Pemerintah kolonial Australia akhirnya memutuskan untuk mengimpor unta dan sekaligus penunggangnya dari wilayah Karachi di Pakistan. Pada tahun 1860, pemerintah Victoria mengimpor 24 ekor unta untuk ekspedisi tersebut. Penunggang unta pertama kali tiba pada tanggal 9 Juni tahun 1860 di Port Melbourne dari Karachi dengan kapal yang bernama Chinsura.
Dari tahun 1860-an dan seterusnya, kelompok-kelompok penunggang unta yang sebagian besar penganut Muslim melayani industri penggembalaan di pedalaman Australia Selatan. Mereka bertugas untuk mengangkut barang dan mengangkut wol dengan unta, dan tugas itu telah menjadi mata pencaharian yang menguntungkan bagi mereka. Sedikitnya sekitar 15.000 unta dengan pawangnya telah datang ke Australia antara tahun 1870 dan 1900-an untuk tetap terus digunakan dalam eksplorasi pedalaman dan tenaga kerja hingga tahun 1939. Namun, pengenalan Undang-Undang Pembatasan Imigrasi tahun 1901 dan kebijakan rasis Australia mempersulit penunggang unta untuk memasuki Australia. Dengan kepergian banyak penunggang unta di awal abad ke-20 dan munculnya teknologi transportasi bermotor pada tahun 1920-an, unta kemudian banyak dilepaskan ke alam liar. Kemampuan adaptasi unta yang bagus dan kondisi iklim Australia yang cocok menyebabkan unta berkembang dengan pesat dan turut menyumbang populasi besar unta liar di Australia hingga saat ini. Kontrol populasi unta liar Australia. Unta diketahui menyebabkan degradasi dan kerusakan serius pada lingkungan dan situs budaya lokal aborigin, terutama selama kondisi di musim kering. Gerombolan unta yang kehausan dalam jumlah besar banyak menerobos masuk ke pemukiman warga, merusak perumahan, merusak pekarangan, merusak lingkungan, menyebabkan erosi, merusak ekosistem asli, merusak kepadatan tanah, mencemari sumber air, merusak padang penggembalaan, merusak pertanian, hingga merusak infrastruktur di wilayah setempat. Pemerintah Australia pada tahun 2009 menyiapkan dana 19 juta dolar Australia atau sekitar 183 miliar rupiah untuk pemusnahan unta agar bisa mengurangi kerusakan lingkungan. Pada tahun 2013, pemerintah telah berhasil memusnahkan sekitar 160.000 ekor unta. Pada tahun 2019 hingga 2020, sebagai akibat dari suhu panas yang meluas, kekeringan dan kebakaran hutan, unta liar banyak menyerang pemukiman manusia, terutama komunitas aborigin yang hidup di wilayah terpencil wilayah Australia. Pada 8 Januari 2020, Departemen Lingkungan dan Air Australia Selatan memulai pemusnahan unta secara massal. Pemerintah menyewa para penembak profesional dan berhasil memusnahkan antara 5.000 hingga 10.000 ekor unta dari helikopter. Pemanfaatan unta liar. Pemusnahan unta liar oleh pemerintah banyak ditentang oleh masyarakat dan organisasi penyelamat hewan. Mereka menghendaki penyelamatan dan pemanfaatan unta yang lebih manusiawi. Unta-unta liar oleh para pecinta binatang banyak yang ditangkap dan dibawa ke sanctuary untuk dilatih dan dijinakkan. Unta-unta hidup yang telah jinak banyak diekspor ke Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Brunei, dan Malaysia untuk dijadikan hewan kurban dan hewan konsumsi. Industri daging unta juga mulai tumbuh di Australia. Sejak tahun 2012, daging unta liar banyak diekspor ke Amerika Serikat, Uni Eropa, dan juga Jepang. Sejak tahun 2015, perusahaan susu unta skala komersil di Australia juga mulai bermunculan. Unta-unta liar banyak dibudidaya sebagai ternak penghasil susu. Produksi susu unta nasional Australia juga terus meningkat dari 50.000 liter susu pada tahun 2016 menjadi sekitar 180.000 liter pada tahun 2019. Unta-unta liar Australia yang telah dijinakkan dan dilatih juga dijadikan daya tarik wisata. Banyak turis yang ditawarkan paket wisata perjalanan dengan menunggang unta. Selain untuk daya tarik wisata, unta Australia juga digunakan dalam dunia olahraga. Nah, demikian sedikit ulasan dari Indofarm ID tentang kontroversi unta liar.
kontrol populasi dan pemanfaatan unta liar di Australia. Jangan pernah ragu untuk menyebarkan informasi ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Semoga selalu bermanfaat dan sampai jumpa.